Halo Tribuners, program Mojo Tribun Jambi hadir lagi bersama saya Jaryanto. Tamu kita pada edisi kali ini adalah Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi, Bapak Ismet Wijaya. Selamat datang Pak Ismet. Ya, terima kasih. Selamat datang. Oke, selamat datang di studio Mojo Tribun Jambi. Siap. Oke, Tribuners, kita akan mengulik ngobrol mengenai program-program kerja dari Kesbangpol secara umum, nanti secara global, dan nanti secara spesifik juga apa-apa yang terbaru yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol, Pak Ismet ya. Iya. Oke Pak, kita awali obrolan kita ini mengenai yang tentu saja adalah saat ini menyongsong HUT ke-81 Republik Indonesia. Iya. Biasanya yang punya gawe banyak kerjaan adalah Kesbangpol untuk menyiapkan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Gimana nih Pak Ismet? Ya. Progresnya? Baik. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Jadi memang sampai dengan hari ini pertanggal 10 Agustus 2026 terkait dengan progres kegiatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Jambi tahun 2026 ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah berjalan ya. Cuman yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab dari Badan Kesbangpol Provinsi Jambi terkait dengan kegiatan HUT RI ini kami termasuk yang menjadi OPD yang sentral ya dalam kegiatan HUT RI ini karena untuk penanggung jawab pembentukan Paskibraka Provinsi Jambi tahun 2026 itu ada di bawah tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Nah, untuk saat ini untuk calon Paskibraka Provinsi Jambi sudah kita terima kemarin. Sudah hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 kemarin dan mereka sudah diinapkan di tempat pusat pelatihan. Ya, kalau kami bilang itu di Desa Bahagia. Kebetulan memang tempatnya mereka diinapkan di salah satu hotel di Provinsi Jambi yang representatif karena situ ada area yang cukup luas untuk latihan di sekitar hotel itu. Nah, jadi ini sudah hari kedua, hari Senin ini mereka masuk karantina. Nah, jadi untuk anak-anak kita itu jumlahnya semuanya 54 orang. Nah, terdiri dari 26 putra, 28 putri. Nah, dan ditambah lagi nanti ada satu pelton dari pasukan dari Polri untuk yang akan mengibar bendera pada pengibaran pagi hari dan nanti untuk satu pelton dari TNI untuk nanti penurunan bendera pada sore hari. Jadi ini sekarang dilatih secara intensif ya, mulai pagi pukul 5 pagi subuh sampai dengan nanti jam 10 malam. Itu mereka terus intens ya, cukup padat kegiatannya. Nah, dan hari ini mereka kalau jam-jam segini sedang latihan di lapangan kantor gubernur. Latihan baris berbaris. Nah, setelah itu mereka itu tiap hari pagi sampai sore latihan baris berbaris, latihan pembentukan formasi, latihan sikap tata cara baris berbaris yang sesuai dengan aturan peraturan baris berbaris itu sendiri, dan juga malamnya mereka diberi pembekalan oleh OPD terkait oleh instansi yang ada kompetensinya dengan Paskibraka. Dan ini waktunya hanya 10 hari mereka mengalami ini termasuk waktu yang singkat sebenarnya singkat untuk mereka sampai ke target dianggap cakap terampil. Idealnya berapa hari sih Pak? Idealnya sebenarnya 14 hari. Ini karena menyangkut efisiensi kemarin kami kena imbas juga, akhirnya kita padatkan lah betul selama 10 hari itu non-stop. Mereka dilatih ya, dibina ya, baik itu karakternya semua, sikap, tindak tanduknya, dan juga inteligensi semua itu semua akan digodok selama mereka menjalankan pusat pelatihan dan pembinaan calon Paskibraka Provinsi Jambi. Oke, baik. Pak Kaban, kalau kita ini sebenarnya rutinitas setiap menjelang HUT ya Pak. Benar. Kalau kita tarik ke belakang evaluasi nih kita berbicara ini apa sih sebenarnya penetrasi atau penekanan yang perlu kita sampaikan kepada Paskibraka yang akan bertugas nanti Pak? Ya, memang harapan kita pemusatan pelatihan Paskibraka ini itu hanya sebagai suatu jalan aja ya, jalan untuk mereka menuju kepada tujuan akhir mereka dalam menggapai suatu cita-cita, mencapai suatu masa depan mereka. Karena untuk membentuk seorang anak bangsa yang sesuai, yang ideal ya, yang punya tingkat inteligensi atau
kemampuan akademik yang baik ya, yang mumpuni, yang cerdas, kemudian sikap ya, karakter, udah tuh pemahaman terkait dengan pemahaman wawasan kebangsaan, cinta tanah air, kemudian juga pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan juga alat pemersatu bangsa kita, bahasa Indonesia, kemudian suku bangsa, agama yang sudah kita bina kepada anak-anak bangsa kita itu, dengan harapan kalau mereka mengenal itu secara utuh, nanti kita harapkan nanti ya mereka timbul cinta NKRI ya, cinta bela negara. Jadi disitulah jadi masa-masa awal. Walaupun sebenarnya mereka sudah mendapat pendidikan ini di sekolah, tapi ini beda loh kalau penggodokan di Pemusat Pelatihan Paskibraka ini akan mendapat suatu ilmu tersendiri lah yang cukup membekas karena mereka lengkap ya selama 24 jam itu kehidupannya diatur mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu luar biasa, dan mereka bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan dari asal antar kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Mereka ketemu dengan macam-macam latar belakang, sosial, budaya, ekonomi, dan juga sekolah ya. Dan ini kita harapkan inilah yang membuat mereka punya warna yang beda nanti dengan anak-anak yang lain yang tidak mengenyam pengalaman sebagai calon paskibraka di Provinsi Jambi. Gitu, demikian. Baik, Pak Kaban. Ya. Hubungan dengan Purna Paskibraka tadi kalau kita masih bicara umum ini, terlibatan mereka dalam persiapan-persiapan ini seperti apa? Wah, luar biasa. Jadi mereka punya wadah nih, Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Jambi. Nah, terus terang memang yang paling menonjol dalam hal keikutsertaan dalam mana pembinaan itu justru dari senior-seniornya, karena memang lebih punya dorongan semangat agar adik-adiknya ini nanti dalam menjalankan tugas waktu mengibar bendera merah putih, bendera pusaka itu baik itu pada saat pengibaran maupun penurunan, pasti mengingat ini harus sukses, harus sempurna, harus perfect. Jadi itu tanggung jawab mereka sebagai senior dan harus lebih baik dari mereka sebelumnya. Jadi memang kami libatkan, tapi mereka yang dipilih ya, yang memang termasuk yang sudah punya bakat juga, karena ini tidak lepas dari bakat dan masih melekat jiwa sebagai senior Purna Paskibraka itu orang-orangnya memang agak memang lebih idealis gitu, lebih idealis dan agak concern dia. Jadi dia bisa sanggup meninggalkan tugas-tugas yang di sekolah segala macam demi untuk ikut serta membina adik-adiknya agar nanti sukses dalam melakukan tugas-tugas mengibar bendera pusaka. Gitu. Baik, itu secara umum Tribuners mengenai Paskibraka. Kita secara umum lagi Pak Kaban menyongsong HUT RI. Biasanya Kesbangpol juga memberikan menyampaikan sosialisasi yang gencar untuk mulai mengibarkan bendera, atau biasanya juga ada program bagi-bagi bendera. Seperti itu. Kalau tahun ini seperti apa, Pak? Benar, itu terima kasih. Itu termasuk sudah kegiatan yang sudah berjalan lebih kurang 5 tahun terakhir, yaitu di bawah perintah dari Kemendagri. Jadi untuk seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota harus melaksanakan gerakan pengibaran bendera merah putih pada waktu nanti perayaan HUT kemerdekaan di masing-masing provinsi. Nah, ini kita sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, dan untuk kegiatan di Provinsi Jambi terkait dengan gerakan pengibaran bendera merah putih, kami sudah menyurati seluruh OPD terkait, bukan semua OPD, kemudian dari pihak-pihak swasta, kemudian dari pihak-pihak instansi vertikal yang ada di Provinsi Jambi untuk menyumbangkan bendera merah putih ukuran 120 kali 80 cm sebanyak masing-masing minimal 30 buah. Nah, nanti itu yang akan dibagikan. Sekarang sedang dihimpun nih, yang menghimpun Kesbangpol. Nanti nanti pada tanggal 15 Agustus sore nanti ada kegiatan Gebiar Mahardika namanya. Gebiar Mahardika itu nanti bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga dinas yang tergabung dalam panitia gerakan pengibaran bendera merah putih Provinsi Jambi ini. Nanti kita kemas suatu acara, nanti ada kirap atau karnaval gitu, kirap untuk mengibarkan bendera ini, nanti sekaligus nanti di mana-mana tempat keramaian di sepanjang jalan kita akan bagi-bagi bendera. Jadi tanggal 15. Rutenya di mana, Pak? Rutenya nggak jauh lah. Jadi kita mulai dari startnya di Taman
Putri Pinang Masa yang Iya. di itu. Oh, iya. Ya. Kemudian nanti di situ sampai dengan di Gentala Ars. Gentala Ars. Iya, jembatan Gentala Ars. Jalan nanti, Pak. Jalan. Oke, melibatkan semua OPD-OPD. Melihat semua OPD-OPD, kemudian Instansi. juga ada juga dia organisasi kepemudaan, Oh, iya. kemudian sekolah SMA, kemudian kemudian juga dari ormas juga mungkin yang OKP, kita libatkan semua untuk memeriahkan kegiatan ini. Dari pagi sampai sore itu, Pak. Dari sore sampai apa? Sore. Sore, mulainya sore ya? Mulai sore. Ya sekitar jam 3 sore. Sampai jam sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib. Iya. Baik. Nanti langsung dipimpin Pak Gubernur. Oh, langsung. Iya, nanti beliau. Ikut jalan juga beliau nih. Beliau nanti menunggu di tempat finish ya. Oh, di finish. Iya, Oke. iya betul. Baik. Oke, Tribuners. Banyak memang pekerjaan program yang menyongsong memeriahkan HUT 81 Iya. ini. Kalau untuk masyarakat secara umum, Pak, kapan adakah instruksi khusus Iya. kepada misalnya di instansi kecamatan atau apa untuk memang mendistribusikan ini juga menjadi bagian untuk menyemarakkan HUT Iya. RI ini? Iya. Oh, itu sudah tentu saja itu seperti yang sudah setiap tahun kita menghimbau ya kepada masyarakat luas melalui pemerintah di kabupaten kota, kemudian sampai ke camat, kemudian lurah, kepala desa sampai dengan ketua RT itu untuk tentunya memeriahkan HUT RI ini dengan memasang bendera merah putih di rumah masing-masing, kemudian memasang umbul-umbul di tempat perkantoran atau tempat-tempat usaha, itu juga spanduk yang sudah didesain untuk contoh tinggal di print aja, dicetak, dan itu juga sudah kami sampaikan edaran ini ke pemerintah kabupaten kota. Dan juga yang tidak kalah pentingnya juga untuk mengimbau agar melaksanakan peringatan HUT RI ini dengan sesederhana mungkin ya di dalam kondisi kita yang sekarang ini masih prihatin ya, negara kita juga dengan keadaan bencana ini sekarang Jambi sedang mulai nampaknya bencana kabut asap ini ya, jadi kita juga harus bisa memahami perasaan-perasaan masyarakat kita agar nanti jangan sampai kita membebani dan terlalu euforia yang berlebihan juga, itu tidak baik itu. Baik. Ngopi dulu, Pak. Sebelum kita lanjutkan obrolan bidang yang lain ini banyak bagian-bagian dikerjakan oleh Kesbangpol ya kan. Siap. Sambil ngopi dulu, Pak. Siap, kasih Mas. Pak Kaban, kita lanjut obrolan ke pekerjaan di Kesbangpol yang lain adalah mengenai ormas ya, pendataan ormas, pengawasan ormas. Nah, ini di Provinsi Jambi. Dari data nih kalau Pak Kaban, ada berapa banyak sih sekarang ini ormas yang ada di seluruh Provinsi Jambi? Baik, ya. Terima kasih. Jadi berdasarkan hasil pendataan kami terakhir, yang mana organisasi kemasyarakatan yang sekarang ini yang sudah berdiri ya di Provinsi Jambi itu angka baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar itu angkanya lebih kurang 300 ormas. 300. Ya, jadi untuk yang sudah mendaftar ini boleh katakan jumlahnya boleh di atas sudah 75%. Ya, jadi sudah lebih kurang sekitar 250-an dan ini masih terus kita galakkan dengan kepada ormas-ormas yang lain agar bisa segera mungkin untuk mendaftarkan diri di Kesbangpol terkait dengan keberadaannya, legalitasnya di Provinsi Jambi. Karena ini penting, karena ormas ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ya tentang organisasi kemasyarakatan itu sudah diatur tata cara persyaratan dalam mendirikan suatu ormas ya, baik itu di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Juga sudah dituangkan dalam Permendagri nomor 18 tahun 2000 nomor 58 tahun 2016 ya tentang ormas. Juga sama halnya di mana kita memang harus memperjelas kedudukan status dan ideologi dari ormas itu sendiri. Itu penting karena kita khawatirkan nanti kalau tidak kita legalitaskan ini maka nanti mereka akan bias ya, bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak ya, karena kita tidak memberikan pantauan ataupun pembinaan yang baik secara berkesinambungan. Jadi yang paling pokok mereka kalau ingin mendaftarkan diri secara legal di Badan Kesbangpol, mereka pertama harus memiliki akte pendirian di notaris, kemudian juga punya izin Kemenkumham
AHU, ya. Kemudian juga AD dan ART-nya Betul. dan ideologi dan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ajasnya juga ajas gotong royong ya dan sebagainya juga yang tidak mereka sudah punya struktur organisasi yang jelas. Dan keberadaan tentang kantor dari ormas itu sendiri sehingga mereka bisa kita lakukan pemantauan setiap saat dan juga terkait dengan tugas-tugas ajas yang dipakai dalam ormas itu kan macam-macam. Ada yang memang condong kepada urusan hukum, ada pembelaan terhadap anak-anak dan wanita, macam ada tentang hak asasi manusia, ada tentang unsur masalah sosial. Ini memang macam-macam. Ada yang bergerak dibilang olahragaan. Nah, jadi ini memang semuanya harus kita rangkul dan harapan kita mereka segera mungkin. Memang terkendala karena belum mendaftar karena persyaratannya belum lengkap ya itu. Tapi jadi. Sudah ada upaya untuk tadi. Iya tetap. Ya, jadi bahkan kita bantu nih kalau memang mereka ada kesulitan untuk menerbitkan AHU-nya segala macam, kita juga sudah kerjasama dengan Kementerian Hukum yang ada di Provinsi Jambi untuk bisa membantu dan memberikan kemudahan-kemudahan sepanjang itu tidak melanggar aturan dan ketentuan. Ya. Itu termasuk yayasan juga ya, Pak? Ya, yayasan juga. Ya, karena ormas ini ada yang namanya ada ormas yang keagamaan, ada ormas sosial sosial kebudayaan, ada ormas agama, ada ormas yayasan, ada ormas kepemudaan. Itu ada kategorinya macam-macam. Ada kategorinya macam-macam. Tapi total hampir 300 tadi 300 ya. Oke. Cukup banyak. Bang. Itu kalau dari segi pengawasan dan pembinaan organisasi ormas-ormas yang sudah berjalan ini Pak Kaban, itu sejauh mana sih, udah berapa banyak mungkin yang ibaratnya tidak aktif lagi nih sehingga harus dibubarkan atau melanggar sehingga itu perlu kita bubarkan. Nah itu seperti apa pengawasannya di Jambi, Pak? Jadi memang masa berlaku daripada surat keterangan terdaftar ya SKT atau namanya legalitas yang kami berikan ini itu selama 5 tahun. Jadi kalau memang 5 tahun mereka tidak memperpanjang lagi, mereka balik lagi ke statusnya, berarti termasuk yang tidak terdaftar lagi. Karena ya walaupun dia sudah pernah dulu terdaftar, tapi intinya mereka harus perpanjang lagi. Karena per 5 tahun ya, per 5 Pak? tahun. Nah ini dengan maksud kenapa? Karena supaya dalam melaksanakan tugas-tugas ini kan kita tidak tahu. Kadang-kadang mereka sudah namanya aja terpampang, orangnya sudah nggak ada lagi. Udah nggak aktif. Sudah bubar organisasinya, orang-orang kemana-mana gitu kan. Tapi dalam waktu 5 tahun masih ada izinnya ini. Nah, itu juga. Tapi kami tidak langsung, kalau memang sudah tidak aktif tapi masih berlaku izinnya selama 5 tahun, kita tunggu aja sampai habis. Nah, nanti kita nggak usah menggunakan cara-cara kita bubarkan, mereka akan mati dengan sendirinya. Jadi kita karena sudah tidak ada izinnya ya mati lah ya. Tidak aktif lah. Tidak aktif gitu, ya. Tidak aktif lagi. Nah, kalau nanti mereka tiba-tiba muncul lagi, nah itu kita sudah jangan lagi pakai nama yang sama yang tadi, yang sudah nonaktif tadi ya. Itu nggak boleh dipakai lagi. Gantilah pokoknya. Ya supaya jangan sampai nanti loh kok ini sudah ini kok dibina lagi nih, orang sudah ini kan akan menjadi suatu presiden buruk kan. Itulah maksud dan tujuan kami. Nah, jadi harapan kami memang dalam melakukan pembinaan ormas ini memang bahasa kami itu di Kesbangpol itu ya gampang-gampang mudah lah ya. Mereka ini memang berdasarkan dari latar belakang yang macam-macam. Jadi kalau dulu namanya LSM, nah, tapi sekarang orang masih nyebutnya masih ada. Tapi sebenarnya itu sudah ganti nama, ormas. Nah, tapi kalau dulu ini LSM mana? Bagian lah, bagian di bawahnya kan itu. Bahasa LSM tidak dipakai lagi dalam naskah naskah dinas. Jadi itu kita harapkan kami terus intent ya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memayungi ormas ini selaku pembina. Nah, kebetulan di Provinsi Jambi ada namanya Forum Komunikasi Ormas Provinsi Jambi. Ada suatu lembaga induk ya yang nanti membina ormas-ormas yang ada di Provinsi Jambi. Jadi ibaratnya ada mitra dari Kesbangpol. Mitra Kesbangpol. Jadi enak koordinirnya ya, Pak. Ada ini karena
dia merangkul semua dari berbagai macam jenis keormasan itu ada di dalam satu itu. Punya induknya ada namanya Forkom Ormas Provinsi Jambi. Sudah jalan lama itu, Pak? Sudah lebih kurang tahun ketiga nih. Oh, baru belum lama juga berarti ya, Pak? Belum lama juga. Ini kami agak mudah untuk komunikasi betul. karena punya induk gitu kan. Iya. Nah, ini juga salah satu dari gagasan dari Pak Gubernur agar mereka tidak tidak menyebar kemana-mana, jalan sendiri-sendiri lah, tanpa terkontrol. Jadi ada yang kita berserai tanggung jawab untuk dan juga memudahkan untuk koordinasi untuk memediasi terkait dengan ormas yang ada di Provinsi Jambi. Demikian, Mas. Baik, Pak Kaban. Kalau masalah pembinaan sudah pengawasan, ada nggak sih sebenarnya laporan nih yang masuk ke Kesbangpol mengenai adanya ormas atau apapun yang kira-kira bergerak mereka ini negatif deh gitu, melakukan hal yang tidak sesuai atau di luar tupoksinya dia, ada nggak laporan seperti itu, Pak Kaban? Laporan sejauh ini ada ormas nih, Pak, gimana nih Kesbangpol menyikapinya misalnya? Oh gitu. Ya, kalau kami bilang tidak ada. Ya, jadinya itulah yang selalu kadang-kadang menjadi sedikit penghalang kami gitu kan. Karena biasanya ormas yang seperti itu yang justru yang tidak punya legalitas. Mereka belum terdaftar. Jadi di luar daripada kewenangan kami. Jadi itu yang justru mereka masuk ke bagian yang bukan mitra ya, artinya termasuk yang mengkritisi lah. Kami anggap itu mengkritisi pemerintah dan mereka tidak mau di bawah kendali pemerintah. Mereka ingin berdiri sendiri. Padahal itu sebenarnya secara legalitas gimana jadinya? Jadi itu aja kalau memang jadi mudah saja kita, karena aturan dan ketentuan kalau ormas ini melakukan suatu aktivitas melewati dari batas-batas koridor itu, terutama dari pihak aparat penegak hukum kan bisa melakukan suatu tindakan itu misalkan gerakan mereka tidak diberikan izin, misalkan mereka mau melakukan unras, aksi unjuk rasa, saya lihat melapor ke Kesbangpol, ini belum terdaftar. Jadi jadi akhirnya izin untuk nggak dikeluarkan, tidak dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Itu aja kerjasama yang kami bangun. Nah, sehingga mereka kan agak ragu-ragu kalau mereka bertindak apa-apa kan bisa, kalau tidak dapat izin kan bisa kita ambilkan tindakan tegas untuk membubarkan langsung. Nah, itu Mas. Memang sesuai dengan koridornya lah ya. Bahwasanya negara hukum, legalitas secara hukum ya harus kita kedepankan, itu Pak Kaban. Baik, Tribuners, itu masalah ormas. Kita lanjut lagi nih. Banyak ya kan, tapi kita sebentar tapi kita ulas sehingga ini mendapat gambaran juga ya Pak Kaban mengenai tupoksi dari Kesbangpol. Kita lanjut mengenai pendidikan politik. Kemudian karena ini Kesbangpol juga ada di dalamnya, karena ada yang paling belakang tadi kan politik. Urusan politik, sosialisasi politik kepada masyarakat, lalu soal juga dana untuk partai-partai politik. Nah, ini sejauh ini di Provinsi Jambi seperti apa, Pak? Baik. Paham betul, Mas. Udah menguasai benar sampai kegiatan yang ada di kegiatan. Jadi terima kasih, benar, ini harus saya sosialisasikan. Pendidikan politik untuk di Badan Kesbangpol itu memang ditangani satu bidang khusus. Ada seorang kepala bidang dan 2 kasubid. Jadi memang terkait dengan pendidikan politik tentunya ini biasanya kita menjelang persiapan untuk pemilihan legislatif, kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan daripada DPD, itu memang sudah mulai nih, sekarang ini sudah masuk tahapan pemilu nih. Udah masuk nih. Udah masuk lagi nih, Pak ya. Jadi cepat sekali, tahu-tahu udah mau pemilu lagi, Pak. Kita persiapan 2029. 2029 sudah jalan ini. Sudah jalan ini. Dan parpol sudah mulai nih, mulai melakukan reorganisasi nih. Udah ada penggantian pengurus, sudah langkah-langkah itu biasanya. Persiapan untuk terutama dari tim pemenangan pemilunya masing-masing partai sudah bergerak sendiri. Dan juga sudah kepengurusannya sudah dilegitimasi, sudah dilantik. Kebanyakan sudah ada langkah-langkah situ. Rata-rata partai-partai besar sudah melakukan itu. Dan untuk terkait dengan pembinaan dari kami, dari Badan Kesbangpol melalui pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dari Pak Gubernur kami, Pak Al Haris dan Pak Abdul Hassani, itu sangat konsen terkait dengan bantuan keuangan parpol atau banpol. Itu sudah lebih kurang sejak periode Pak Gubernur dari 2000 beliau memimpin,
2023 salah beliau sudah masuk ke 2022 maaf sudah menjadi Gubernur Jambi, itu sudah dikucurkan bantuan parpol itu. Nah sekarang ini dari 9 parpol yang ada yang berhak menerima bantuan itu totalnya itu lebih kurang 5,8 miliar. Nah itu dimana untuk PDIP itu termasuk yang paling besar. Itu disongsong Golkar, kemudian PAN sampai ke seterusnya. Jadi ada 9 partai politik ya. Dan ini memang harus diberikan karena memang ada undang-undang yang mengatur itu, dan juga harus juga dipertanggungjawab secara keuangan dengan baik. Saya mau tanyakan itu Pak. Bagaimana sih pertanggungjawabnya dari tahun ke tahun sih? Kan dapat setiap tahun ya Pak. Nah ini bagaimana flashback ke belakangnya? Selama ini memang siapa yang menggunakan uang negara juga harus bisa mempertanggungjawabkan secara administrasi, dan ini memang sepenuhnya harus dipahami oleh pihak parpol, terutama pertanggungjawaban administrasinya. Nah, jadi memang penggunaan uangnya itu kita ada aturan, ada semacam petunjuk teknis ya terkait untuk penggunaan untuk apa saja. Itu sepanjang itu digunakan untuk operasional untuk parpol ya, itu silakan uang itu digunakan ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan untuk sosialisasikan. Termasuk sosialisasi tadi ada di dalamnya. Boleh digunakan ya. Boleh. Yang jelas ini sesuai dengan ada ketentuan pos-pos anggarannya yang disiapkan itu, sepanjang itu bisa dipenuhi itu tidak menjadi masalah. Dan kalau kita ingin menggunakan uang bantuan parpol ini untuk tahun 2026 kebetulan sudah kami serahkan semua 100%. Nanti sudah selesai. Ya, sudah selesai. Penyalurannya. Terakhir kemarin di awal pertengahan Juli kemarin. Udah kami salurkan. Nah, syarat kami menyalurkan apabila dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Jambi sudah melakukan audit terhadap penggunaan bantuan parpol tahun sebelumnya ya. Udah clear nih. Harus clear dulu. Ini sudah ada sesuai dengan ketentuan, ada kelebihan bayar atau penggunaan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Itu sudah dicek semua, sudah diaudit oleh khusus memang kita lakukan. Kami minta kepada BPK untuk melakukan pengauditan itu, dan alhamdulillah sudah keluar ya, jadi rekomendasinya bisa untuk diteruskan kembali untuk penyaluran tahun berikutnya. Itulah yang sudah keluar. LHP namanya, laporan pemeriksaan, dan maka kami bisa memberanikan diri untuk menyalurkan pada tahun ini. Dan itu memang sekaligus tidak bertahap. Asalkan mereka sudah menyampaikan proposal. Sebelumnya mengajukan proposal. Jadi dia masuk dulu proposalnya. Termasuk. Jadi mereka nanti mempertanggungjawab penggunaan uang itu harus tidak jauh dari proposal yang mereka ajukan. Jadi ada pos-pos apa? Sudah ada ya, sudah jelas ya Pak. Berarti nggak ada silpa dong, maksudnya ini nggak digunakan lagi Pak, ini habis ini sudah selesai. Memang kalau masih ada silpa berarti tidak pandai. Tidak pandai ini mau bikin kegiatan apa? Masa menghabiskan uang nggak bisa? Benar Pak Kapan. Itu tadi kalau masalah partai politik. Lalu bagaimana sih sejauh ini Pak koordinasi dengan parpol? Mungkin konsultasi sehingga ini menjadi lancar lah ya Pak, dan soal-soal tadi sehingga memang bantuan ini juga lebih cepat juga kita menyalurkannya. Biasanya kerepotannya ada di mana sih Pak? Karena kalau ini tadi kan 100%, harusnya kan nggak mungkin sih semuanya cepat gitu Pak. Partai mana yang paling cepat? Iya benar. Jadi memang maka kami sekarang ini kami salurkan termasuk yang lebih cepat nih di bulan Juni ini. Ini paling cepat ini. Di bulan Juli ini, supaya mereka masih ada waktu untuk sampai dengan akhir Desember 2026 ini. Jadi, tentunya mereka sudah punya program kerja, kan dalam proposal sudah tertuang. Jadi bahkan sebenarnya mereka mengatakan uang ini kurang. Jadi kurang ya. Berarti harus gencar lagi 2029 nyari suara kan, berdasarkan perhitungan suara kan, perolehan suara. Jadi ada indeksnya betul. 3.000 kali berapa persentase suara. Jadi situ maka tapi yang untuk di Provinsi Jambi termasuk yang tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu tinggi, setengah-tengah lah untuk yang persentase. Nah gitu. Jadi kita mau naikkan, tapi itu tidak lepas dari kondisi keuangan dulu, kita daerah dulu. Nah, kalau ini sifatnya masih membebani, jangan kita naikkan dulu, tidak boleh, karena Kementerian Dalam Negeri juga melarang kita menggunakan anggaran yang mengedepankan anggaran untuk parpol, tapi kebutuhan yang sifatnya yang untuk ke masyarakat itu malah malah dikurangi. Jadi memang
itu termasuk yang tidak begitu prioritas kalau bantuan parpol ini. Tatkala nanti kebutuhan masyarakat atau kegiatan pro rakyat segala macam itu, infrastruktur yang dominan yang sering kita apakan, yang sering dibangun oleh pemerintah, barulah bisa nanti sepanjang tidak membebani APBD. Ya itu. Masih ada beberapa tahun ke depan ya Pak. Mungkin masih memungkinkan tadi ada penambahan atau pengurangan tergantung kekuatan APBD. Iya benar. Kalau melihat ke belakang tentu masih aman-aman saja sini. Aman. Parpol ini digunakan oleh parpol sesuai dengan peruntukannya ya Pak. Iya benar. Belum ada yang misalnya ini menjadi temuan atau itu sudah ada temuan tapi dikembalikan lagi. Oh, enggak pernah. Masih aman. Masih Kes Bangpol udah on the track ini memberikan arahan. Harus, dan itu memang kita harus karena memang kalau anggaran sini kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi memang menjadi sorotan dari aparat penegak hukum ya. Waktu itu terutama badan pemeriksa, BPK, BPKP, inspektorat itu memang sangat getol terkait dengan penggunaan anggaran bantuan keuangan parpol ini, dan juga karena nilainya kan cukup besar dan juga sangat rentan kita khawatirkan memang karena ketidakpahaman daripada orang-orang tenaga administrasi dari parpol itu sendiri dalam hal peng-SPJ-an. Nah, ini maka kami selalu melakukan pembinaan terkait dengan Jadi kita haruskan kalau uang itu sudah digunakan jangan langsung ditunda-tunda, harus langsung disiapkan SPJ-nya. Jadi ini yang paling penting. Sehingga kita harus siap lagi menggunakan lagi untuk di tiap bulan berikutnya. Laporan cepat, pencairan cepat. Ya. Jadi ada tahapan. Jadi ini supaya pola yang dibuat oleh pemerintah terhadap penggunaan keuangan minimal mirip-mirip lah, parpol bisa menerapkan itu. Jangan sampai nanti ada pembayaran bertahap. Gitu. Jangan sampai sekali kegiatan habis gitu kan. Waduh, ini kan agak membuat kecurigaan. Ini kok pandai benar, terlalu pandai mungkin menghabiskan uang. Oh, ternyata di SPJ-nya amburadul. Benar. Itu yang sekali lagi harus kita wanti-wanti lah kepada parpol, dan pembinaan kami selaku artinya pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kes Bangpol yang menjadi penanggung jawab pembina parpol atau pembina Forkopinda, forum komunikasi pimpinan daerah itu memang selalu berada di tengah-tengah untuk bisa menjembatani hubungan antara Forkopinda juga hubungan antara pemerintah dengan pihak parpol, karena di dalam Forkopinda itu sendiri itu ada juga yang juga sebagai ketua parpol. Iya, betul juga. Iya benar kan. Jadi ini juga harus kita selaraskan dengan sehingga semua program kepentingan parpol sendiri bisa terakomodir, kepentingan pemerintah juga bisa terakomodir. Jadi sharing sejalan lah. Demikian Mas. Baik Tribuners, itu obrolan kita dengan Pak Kaban Kes Bangpol Provinsi Jambi banyak ya. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Tribuners, tetapi sebelum kita akhiri mungkin kita minta insight-nya dari Pak Ismet, apa yang sudah kita bicarakan nanti, mungkin penekanannya juga tentang kesatuan bangsa, pengukuhan bagaimana kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Monggo Pak Ismet. Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam kesempatan ini kami dari pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Al-Haris dan Bapak Wakil Gubernur Abdul Hassani, di mana dalam ini Badan Kes Bangpol selaku OPD yang terkait dengan membantu program Bapak Gubernur Jambi di dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kesatuan bangsa dan politik, khususnya di dalam melaksanakan memeriahkan kegiatan HUT RI yang ke-81 tingkat Provinsi Jambi tahun 2026 ini. Tentunya kita sama-sama sebagai anak bangsa dan seluruh stakeholder, pemerintah, kemudian organisasi kemasyarakatan, kemudian juga pihak swasta dan aparat penegak hukum dan semua akademisi, kemudian para pendidik ya, anak-anak bangsa kita, pemuda, anak siswa-siswi, pelajar dan mahasiswa, khususnya untuk 17 Agustus ini tahun 2026 ini memang harus kita jaga situasi dan kondisi yang kondusif ya. Kita harapkan jangan kita lumuri tangan-tangan kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa kita. Kita harapkan peristiwa Agustus yang terjadi pada tahun yang lalu 2025 ini tidak terjadi lagi, dan kita harus tetap jaga marwah
persatuan dan kesatuan, untuk meneruskan cita-cita luhur daripada para pahlawan kita supaya tetap bisa kita teruskan sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu kami harapkan kepada kita semua, mari kita jaga situasi dan kondisi yang kondusif di dalam rangka kita memeriahkan HUT RI kita ini, dan kita harapkan jaga persatuan dan kesatuan kita dan jangan mudah kita dipecah belahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian, dan pesan merdeka bersatu untuk semua. Baik, Tribuners, demikian tadi program Mojo edisi kali ini. Sampai jumpa lagi dengan program-program dan ulasan menarik lainnya di program yang sama. Saya Jaryanto bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kaban. Siap, makasih banyak Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.